Pemirsa, ragam informasi seputar dunia politik di Kabupaten Jember telah kami rangkum dalam Tajam Parlemen. Saya Primer Fantari, inilah Tajam Parlemen selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember. DPRD Jember melakukan paripurna pandangan fraksi-fraksi tentang 7 raperda usulan DPRD. Dan dalam pandangan ini, semua fraksi susah menyatakan setuju. 7 raperda tersebut diantaranya adalah Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda Pengendalian Peredaran Minuman Keras, Raperda tentang Penataan Kawasan Perumahan Pemukiman, Raperda tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Raperda tentang Kerja Lokal, Raperda Baca Tulis Al-Quran, dan Raperda tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah. Diharapkan ketujuh raperda itu bisa segera dilaksanakan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Kemanusiaan seiring dialami tenaga kerja Indonesia khususnya yang berasal dari Kabupaten Jember seperti perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas hak dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah melihat kondisi SD Darsono 1 Kecamatan Arjasa yang atapnya nyaris ambruk, anggota Komisi di DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengaku prihatin atas kondisi ini. Apalagi pihak sekolah sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, namun tetap tidak ada kejelasan. Alfian pun menyesalkan kinerja Pemkab Jember soal pendidikan, terlebih pada program pendidikan gratis yang dinilai belum jelas dalam pelaksanaannya. Menurutnya, orang tua siswa yang mampu tidak perlu digratiskan agar bisa memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah, sehingga tidak perlu menunggu dana dari Pemkab Jember. Pada intinya bahwa dengan konsep yang tidak matang dan Bupati dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa menurut Bupati pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah saja, itu salah kaprah. Karena apa? Di dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sudah dijelaskan, yaitu di dalam pasal 2 PP 48 2008 sudah dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPASP APBD 2017, diketahui bahwa Bupati dengan sepihak ternyata sudah melakukan penandatanganan tanpa ada kesepakatan antara tim anggaran Pemkab Jember dan Badan Anggaran DPRD setempat. Pimpinan DPRD Jember Nyoman Martini menilai Bupati sangat tidak menghormati DPRD. Karena sebagai pemimpin, Bupati seharusnya bisa menghargai forum dengan cara menunggu keputusan DPRD. Coba jenengan pikir sendiri ya, bahwa kita belum sepakat, tahu-tahu dia sudah tanda tangan, kan sama dengan kasarnya pemerkosaan untuk melakukan kesepakatan itu. Kan ya, kita belum sepakat, harusnya etikanya sepakat dulu, baru sepakat terhadap semua yang telah dibahas. Oke, sudah sesuai kesepakatan. Saya sepakat. Nah, kesepakatan itu secara lisan, karena pembahasan secara lisan dituangkan di dalam lembaran negara, dalam hal ini untuk dokumen pemerintah. Untuk itu, Martini berharap Bupati segera melakukan klarifikasi atas persoalan tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rapat pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS perubahan APBD 2017 yang dilaksanakan pada hari sebelumnya ternyata menemui jalan buntu. Wakil Ketua DPRD Jember Aib Junaidi pun mengaku sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dan langsung memperoleh kepastian kesediaan pertemuan tersebut. Selain tentang tidak adanya titik temu dalam pembahasan KUPA PPAS perubahan APBD 2017,
Pimpinan DPRD pun juga akan menyampaikan terkait perbedaan pandangan antara Pemkab dan DPRD setempat tentang status hukum organisasi perangkat daerah yang dijabat seorang PLT dan PLH. DPRD juga akan mempertanyakan status hukum PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kepala Dinas Kesehatan yang proses mutasinya masih belum mendapatkan persetujuan Gubernur. Dan insya Allah hari Jumat, pada sholat Jumat, kita akan diterima. Tidak tahu apakah langsung diterima Gubernur ataukah diwakilkan ke Biro Pemerintahan atau Sekda Prof. Yang penting kita sudah berkirim surat dan tadi siap menerima intinya. PLT PLH kemarin tidak kami bolehkan untuk memaparkan karena kami masih mempunyai tafsir bahwasanya PLT PLH itu status hukumnya masih tidak jelas dalam hal membahas anggaran. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam.